Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat untuk Ibu Novia selaku dosen pengampu kami pada mata kuliah Bahasa Indonesia di Perguruan Tinggi Universitas Esa Unggul. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Floren Yendira Maharani dengan nomor induk mahasiswa 2021 040 1190. Saya berasal dari KJ 011, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang keterampilan membaca guna memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Oleh karena itu, izinkan saya untuk menerangkan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan keterampilan membaca. Disimak baik-baik ya teman-teman. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju, teknik membaca tidak mungkin terhapuskan oleh zaman maupun waktu. Membaca merupakan salah satu keterampilan dasar yang perlu dimiliki oleh setiap manusia. Membaca mempunyai peranan penting dalam melahirkan generasi penerus bangsa yang cerdas, kreatif, maupun kritis. Dengan membaca, seseorang mendapat pengetahuan dan informasi dari berbagai penjuru dunia. Baik, oleh karena itu, kita akan membahas lebih dalam mengenai pengertian keterampilan membaca. Keterampilan membaca merupakan suatu proses yang dilakukan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang disampaikan penulis melalui media bahasa tulis. Membaca tidak semudah hanya melafalkan bentuk dan tanda tulisan, tetapi juga perlu proses untuk memahami isi bacaan. Pentingnya kemampuan dan keterampilan membaca pada setiap orang merupakan kemampuan yang mutlak dikuasai oleh masyarakat yang ingin maju atau masyarakat yang melek huruf. Seseorang yang tidak mampu membaca akan mengalami kesulitan dalam belajar. Sebaliknya, seseorang yang memiliki kemampuan membaca yang lebih baik akan lebih mampu menyesuaikan perkembangan di berbagai bidang untuk kehidupan mereka. Hal yang terpenting dalam membaca adalah mendapatkan informasi. Berbagai informasi penting yang diinginkan dapat diperoleh melalui informasi fokus atau hal-hal terpenting yang tersebar dalam teks bacaan. Oleh sebab itu, jika informasi fokus yang tersebar dalam teks bacaan tersebut dapat diketahui atau diketentukan, efisiensi membaca akan lebih baik karena konsentrasi perhatian dan pikiran dapat diarahkan pada informasi itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis membaca. Jenis-jenis membaca pada poin pertama yaitu membaca nyaring. Membaca nyaring atau membaca bersuara merupakan kegiatan membaca yang merupakan alat bagi pembaca bersama orang lain untuk menangkap isi yang berupa informasi bagi pengarang. Poin yang kedua yaitu ada membaca ekstensif. Apa sih membaca ekstensif itu, teman-teman? Membaca ekstensif merupakan proses membaca yang dilakukan secara luas, dalam artian bahan dan waktu yang digunakan cepat dan singkat. Tujuan dari membaca ekstensif ini untuk sekadar memahami isi yang penting dari bahan bacaan tersebut dengan waktu yang singkat dan sangat cepat. Selanjutnya, kita masuk poin terakhir, yaitu membaca intensif. Membaca intensif merupakan kegiatan membaca bacaan secara teliti dan seksama, dengan tujuan memahami secara rinci maupun detail. Membaca intensif juga merupakan salah satu upaya untuk menumbuhkan dan mengasah kemampuan membaca secara kritis. Pada slide selanjutnya, kita akan membahas hubungan keterampilan membaca dengan aspek keterampilan berbahasa. Membaca mempunyai hubungan yang erat dengan aspek keterampilan berbahasa, di antaranya yaitu pada poin pertama, hubungan membaca dengan mendengarkan. Membaca merupakan keterampilan berbahasa yang dilakukan seseorang secara lisan dalam menyampaikan sebuah informasi dengan cara melihat sebuah teks pada naskah. Poin yang kedua yaitu hubungan membaca dengan berbicara. Membaca dengan berbicara sangat erat hubungannya dalam keterampilan berbahasa. Alasannya sangat jelas karena pada saat seorang siswa dihadapkan pada proses pembelajaran membaca, pada seorang siswa diwajibkan untuk menyebutkan atau menceritakan kembali isi bacaan yang dibacanya. Poin ketiga yaitu hubungan membaca dengan menulis.
Hubungan antara kedua keterampilan berbahasa ini sangat erat. Misalkan, pada saat membaca sebuah teks atau bacaan, untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman siswa tersebut, seseorang guru dapat memberikan tugas dengan menyuruh siswa mengarang atau menulis sebuah karangan yang berhubungan atau yang sama topiknya dengan teks yang dibacanya. Ada proses pendidikan dan pembelajaran antara tujuan keterampilan membaca dengan kemampuan membaca mempunyai hubungan yang sangat signifikan. Hal tersebut sangat berkaitan dan tidak dapat dipisahkan antara keduanya. Pada aktivitas pembelajaran, keterampilan membaca bisa diimplementasikan dalam beberapa bentuk, yakni pada poin pertama yaitu metode EJA. Untuk level pertama, keterampilan membaca, siswa dapat dikenalkan dengan bentuk huruf sesuai dengan urutan alfabet. Selanjutnya, siswa diberi pengetahuan tentang kata-kata untuk merangkainya. Aktivitas selanjutnya, siswa bisa diperkenalkan dengan kalimat yang simpel dan efisien. Poin kedua yaitu metode bunyi. Pada metode ini, siswa akan diajarkan mengenai bunyi kata. Selanjutnya, siswa ditugaskan untuk membunyikan kata tersebut. Siswa harus bisa melafalkan kata atau huruf dengan artikulasi yang jelas agar mudah dipahami. Pada poin ketiga, yaitu metode suku kata. Pada metode ini, siswa akan dikenalkan pada baris suku kata berupa da, di, du, de, do, sesuai dengan urutan alfabet. Selanjutnya, suku kata disusun secara urut menjadi bentuk kata sampai menjadi kalimat yang sempurna atau kalimat yang utuh dan padu. Selanjutnya yaitu metode kata. Pada bagian ini, kata dalam kalimat akan dikenalkan kepada siswa. Bagaimana kata bisa dirangkai hingga menjadi sebuah kalimat yang utuh. Selanjutnya, poin yang terakhir yaitu metode global. Metode ini mengharuskan siswa untuk mempresentasikan suatu bahasa dan imajinasinya. Ini bisa digunakan untuk menjelaskan sebuah gambar, patung, dan objek lain yang bukan tulisan. Siswa harus menerangkan objek yang ditunjuk dan kemudian menerangkannya tanpa bantuan dengan teks. Keterampilan membaca mempunyai tujuan secara khusus loh teman-teman. Salah satunya adalah membaca untuk memperoleh perincian atau fakta. Selanjutnya yaitu membaca untuk memperoleh ide-ide utama. Tidak hanya itu, membaca pun juga untuk mengetahui urutan atau susunan organisasi dari cerita. Dan poin yang keempat ada membaca bertujuan untuk menyimpulkan isi yang terkandung dalam bacaan tersebut. Membaca juga bisa berguna untuk mengelompokkan atau mengklasifikasikan jenis-jenis bacaan. Dan membaca pula berguna untuk menilai atau mengevaluasi isi wacana atau bacaan dari naskah yang kita baca. Selanjutnya yang terakhir ada membaca untuk membandingkan atau mempertentangkan isi bacaan yang satu dengan bacaan yang lain di dalam kehidupan yang nyata. Selanjutnya manfaat keterampilan membaca. Keterampilan membaca mempunyai banyak manfaat loh. Salah satunya yaitu melatih kemampuan kita dalam berpikir. Lalu yang kedua, meningkatkan pemahaman kita. Yang ketiga, menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, mengasah kemampuan menulis. Poin kelima yaitu mendukung kemampuan berbicara di depan umum atau yang kita kenal dengan istilah public speaking. Selanjutnya, meningkatkan kemampuan konsentrasi, menjauhkan resiko penyakit dari Alzheimer, dan sarana refleksi dan pengembangan diri, yaitu menjauhkan atau menyelamatkan kita dari rasa stres dan jenuh. Kesempatan terakhir, saya akan menyimpulkan materi dari keterampilan membaca. Jadi, seseorang yang mempunyai potensi keterampilan membaca yang baik, maka akan melakukan proses produksi yang dapat menghasilkan pengetahuan, pengalaman, dan sikap-sikap baru. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki keterampilan membaca yang baik akan mudah rasanya untuk mendapatkan makna tersirat secara cepat dari informasi atau pesan yang ia baca. Demikianlah beberapa hal mengenai keterampilan membaca pada mata kuliah Bahasa Indonesia yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian materi tadi mungkin ada kesalahan kata serta kalimat yang kurang tepat. Mohon dimaafkan, saya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, tidak ada gading yang tidak retak,
Akhir kata, semoga materi serta presentasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.